Menuntut kita untuk bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa ta'ala limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para jemaah sekalian Allah ajma'in, alhamdulillah kembali kita dapat melanjutkan kajian hadis Arba'in An-Nawawi, dan kita sampai pada hadis yang ketujuh. Untuk hadis tentang pokok penting dalam agama. Hadis berkaitan dengan pokok penting dalam agama. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, ad-dinu nasihat, agama itu adalah nasihat. Qulna, kami berkata, kami di sini siapa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami berkata, liman ya Rasulullah? Untuk siapa wahai Rasulullah nasihat tersebut? Qala, maka Nabi berkata, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Nasihat tersebut untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, dan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan orang-orang awam atau secara umum kaum muslimin secara umum. Hadis riwayat Muslim. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis yang sangat agung, walaupun lebih pendek daripada hadis yang sebelumnya, namun tentu kita akan sampaikan perinciannya. Kenapa? Karena terlambat berangkatnya. Baik. Jadi walaupun hadisnya pendek, namun kita akan sampaikan perinciannya karena ini merupakan perkara agung di dalam urusan agama. Sebelum kita berbicara hadisnya, maka kita akan sedikit sampaikan berkaitan dengan biografi sahabat mulia yang bernama Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Bapak Ibu azani Allah yakum ajma'in, Tamim Ad-Dari ini, kalau Bapak Ibu pernah baca atau pernah dengar sekilas, beliau ini dari Bani Tamim. Ya, maaf, maksudnya Bani Tamim itu berarti dari sahabat ini, Tamim bin Aus Ad-Dari. Yang mana kalau zaman sekarang itu ada orang Arab, belakangnya itu ada At-Tamimi. Ya, itu dari Bani apa berarti? Bani Tamim. Dan mereka adalah Bani Tamim ini kelak orang yang paling teguh
paling keras perjuangannya melawan Dajjal. Melawan apa? Dajjal. Itu dari Bani Tamim. Karena memang Tamim bin Aus Ad-Dari ini beliaulah yang berjumpa dengan Dajjal. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, dalam hadis yang cukup panjang, ketika Tamim bin Aus Ad-Dari bersama sekitar 30 orang yang menaiki kapal, ya, kapal laut. Akhirnya mereka apa? Singkat cerita, terombang-ambing oleh ombak yang besar, akhirnya terdampar di suatu pulau. Ya, terdampar di suatu pulau. Dan ketika terdampar di pulau tersebut, apa yang dijumpai oleh Tamim dan berserta para kawan-kawannya? Ada hewan yang bisa bicara. Ya, tidak terlihat mana mukanya dan mana belakangnya, duburnya. Jadi nggak kelihatan mana depannya, mana belakangnya. Kalau hewan kan kelihatan ya. Ini bagian depannya, ini bagian belakangnya. Tapi saking lebat bulunya, maka nggak kelihatan mana depannya, mana belakangnya. Ya, dan hewan tersebut dinamakan dengan apa? Al-Jassasah. Dan dia berkata ketika ditanya, "Wailak, ma anti?" Ya, apa kamu? Kamu ini apa? Kok serem amat begini, aneh amat? Maka dia menjawab, "Anal jassasah." Coba ada hewan ngomong. Kalau kita gimana? Ngacir sudah. Ngacir masuk laut lagi itu. Anal jassasah. Nah, jassasah ini dari kata jassasa yujasisu. Tajassus, apa tajassus artinya? Wala tajassasu, ada tuh di dalam surat Al-Hujurat kalau tidak salah. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan, tajassus. Ya. Jadi jassasa, kenapa hewan ini dinamakan dengan jassasa? Karena hewan ini yang mencari kabar atau memata-matai Dajjal. Ya, jadi mata-matanya Dajjal lah gitu. Makanya ketika ada orang terdampar di pulau tersebut, hewan inilah yang menghantarkan kepada siapa? Dajjal. Dan diceritakan oleh Tamim Ad-Dari, ceritakan ketika hewan ini mengarahkan, memberikan isyarat untuk ikut hewan tersebut dan melihat ada laki-laki besar yang dipenuhi dengan rantai besi. Ya, ternyata dia Dajjal. Dan ketika mereka pergi, singkat cerita Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan ini berangkat pergi. Dan diceritakanlah kepada siapa? Rasulullah SAW. Maka ketika Nabi naik mimbar, kemudian bercerita kepada para sahabatnya, kata Nabi, aku naik mimbar bukan karena inti dadakan. Kenapa? Aku akan kisahkan kisah yang disampaikan oleh Tamim Ad-Dari, sebagaimana hal ini sesuai dengan apa yang aku pernah ceritakan. Jadi apa yang dikisahkan Tamim Ad-Dari sesuai dengan apa yang dikisahkan oleh Nabi SAW tentang Dajjal. Nabi nggak pernah lihat, Tamim Ad-Dari melihat, dan apa yang disifatkan Nabi dengan apa yang disifatkan dengan Tamim Ad-Dari sama. Kenapa? Karena Nabi diceritakan langsung oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, panjang hadisnya ya, panjang hadisnya. Intinya singkat cerita demikian yang dialami oleh Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Para jamaah azani Allah ya kemajma'in, Tamim Ad-Dari ini dulunya adalah seorang budak yang diperjualbelikan di tengah-tengah para sahabat. Karena memang Tamim Ad-Dari termasuk sahabat yang terlambat atau akhir-akhir masuk Islamnya, bukan di awal-awal ketika kaum muslimin beriman kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara hadis yang diriwayatkan ya, sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari ini, ya ini hadis tentang ad-dinu an-nasihat. Jadi sekalipun beliau di akhir-akhir masuk Islamnya, tapi lihat meriwayatkan hadis-hadis yang agung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Maka sering saya tekankan Bapak Ibu sekalian, orang itu tidak kemudian menjadi lebih tidak bertakwa ketika hijrahnya terlambat. Dan orang itu tidak kemudian menjadi lebih mulia ketika hijrahnya lebih awal. Lebih awal. Jadi orang ngaji lebih awal tidak menjadi tolak ukur orang itu menjadi orang yang lebih mulia dibandingkan orang yang ngaji belakangan. Paham ya? Orang yang hijrah di awal tidak lebih mulia dengan orang yang hijrah di akhir. Dan orang yang hijrah di akhir mengenal Islam, mengenal sunnah terlambat, tapi bisa jadi dia lebih bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding orang yang lebih lama belajarnya. Kenapa? Karena kemudian itu dilihat pada apa? Pada ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang awal hijrah, yang pertama masuk Islam, yang terlambat ngaji, yang awal ngaji dan lain sebagainya. Baik. Jemaah azanillahu iyyakum ajma'in. Tamim Ad-Dari, sahabat mulia yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW yang mulia, beliau ketika masuk Islam maka dibaiat ya, dan menjadi muslim yang soleh, menjadi muslim yang baik, menjadi orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana yang tadi disampaikan, Bani Tamim, ya Bani Tamim berarti dari keturunan Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Baik, itu singkat tentang sahabat Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama itu adalah nasihat. Ya, agama itu adalah nasihat. Ketika kita berbicara agama itu adalah nasihat, nah perhatikan jamaah azanillahu iyyakum ajma'in. Seolah-olah hadis ini memberikan isyarat kepada kita bahwasanya agama itu seluruhnya isinya adalah nasihat. Sama seperti pernah dengar hadis al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Maksudnya apa? Yang pernah haji nih, yang pernah haji di Arafah ngapain? Di Arafah ngapain? Bukan nongkrong, bukan ya, bukan pindah tidur, bukan pindah istirahat, tetapi apa? Wukuf, berdiam diri di Arafah untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, untuk memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak doa kepada Allah. Karena doa yang dipanjatkan di hari Arafah, khususnya bagi orang-orang yang haji, maka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada hari di mana manusia dibebaskan dari api neraka lebih banyak dibandingkan di hari Arafah. Nah, lihat, ketika Nabi mengatakan al-hajju Arafah, haji itu Arafah, padahal haji bukan sekadar wukuf di Arafah, betul atau tidak? Haji itu apa aja? Ada hari tarwiyahnya, ada wukuf di Arafah, ada mabit di Muzdalifah, ada lempar jumrah, ada sa'inya, ada tawafnya, ada kemudian tawaf wada'nya, dan lain-lain rangkaian haji. Tapi seolah-olah Nabi di sini mengatakan apa? Haji itu cuma Arafah. Maksudnya apa? Bukan berarti haji itu sekadar Arafah, tapi rukun besarnya haji ada pada wukuf di Arafah. Nah, demikian ketika Nabi mengatakan ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Padahal agama bukan sekadar apa? Nasihat. Ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji,
ada birrul walidain, ada ihsan berbuat baik kepada manusia dan lain sebagainya. Tapi kenapa Nabi mengatakan ad-dinun nasiha? Seolah-olah dikhususkan agama adalah nasihat. Karena ini menunjukkan bahwasanya nasihat di dalam agama termasuk perkara besarnya. Karena nasihat dalam agama merupakan perkara besar, perkara yang agung. Maka agama ini dibangun di atas nasihat. Agama ini dibangun di atas apa? Nasihat. Nah, jadi bukan berarti maknanya agama itu cuma nasihat, bukan. Tetapi nasihat adalah bagian besar dalam agama. Ya, nasihat adalah bagian besar atau perkara besar dalam urusan agama. Para jamaah azani Allah wa iyyakum ajmain. Apa yang dimaksud dengan an-nasihah? Apa yang dimaksud dengan an-nasihah? Apa itu nasihat? Apa itu nasihat? Kita menasehati. Apa itu? Apa? Mengarahkan. Apa lagi? Membimbing. Apa lagi? Nah, ibu-ibu nggak kedengar apa, Bu? Mengingatkan. Apa, Pak? Kesadaran? Sandaran dalam pilar agama. Baik, secara bahasa dulu. Apa itu nasihat? Tadi kan ada bahasa apa namanya sinonimnya ya. Mengarahkan, mengingatkan, apalagi memberikan petunjuk, memberikan masukan dan lain sebagainya. Nah, tapi lihat, secara ringkas nasihat itu adalah secara bahasa al-khalis. Artinya apa? Ikhlas. Nasihat itu adalah keikhlasan. Makanya ketika kita menasihati orang lain atau ketika ada seorang menasihati, maka kembalilah kepada makna dasarnya. Apa landasan menasihati? Apa itu? Ikhlas. Karena nasihat itu sendiri artinya apa? Ikhlas, Pak. Ternyata nasihat artinya ikhlas. Makanya ketika seorang mengatakan nasohal asal, memurnikan madu biar murni bagaimana? Ya berarti yang kotor-kotornya dan lain-lainnya apa? Diikhlaskan, dimurnikan, dikeluarkan, dipisahkan, dibersihkan agar madunya apa? Khalis, murni. Itu nasihat artinya. Adapun secara istilah nasihat artinya secara ringkas artinya adalah menginginkan kebaikan untuk orang lain. Iradatul khair lil khair. Menginginkan kebaikan untuk orang lain, itu nasihat. Dan nanti ada satu hadis yang berkaitan dengan nasihat ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jarir bin Abdullah. Perhatikan, ingat-ingat ya. Hadis ini akan ada kaitannya dengan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Berkaitan dengan nasihat ya. Singkatnya, Jarir bin Abdullah pernah suatu ketika membeli seekor kuda dan beliau membayarkan harga kuda yang beliau beli. Perhatikan dan ceritanya. Beliau membayar atau membeli dengan harga yang pantas bagi kuda tersebut lebih dari harga yang ditawarkan oleh pemiliknya. Sekali lagi, Jarir bin Abdullah membeli seekor kuda dengan harga yang pantas bagi kuda tersebut
melebihi dari harga yang diinginkan oleh siapa? Oleh siapa? Penjualnya. Dan kemudian Jarir bin Abdullah beliau mengatakan, kenapa aku lakukan ini? Karena aku berbaiat kepada Nabi untuk menjalankan nasihat. Nah ini, ya, aku berbaiat kepada Nabi, di antara yang aku berbaiatkan kepada Nabi apa? Untuk menegakkan yang namanya apa? Nasihat. Makanya kenapa disambungkan, dikaitkan dengan hadis Jarir bin Abdullah? Karena makna nasihat tadi apa? Menginginkan, bukan makna nasihat secara istilah apa? Menginginkan kebaikan untuk orang lain. Nah ini dia, apa yang dilakukan Jarir bin Abdullah sesuai dengan makna nasihat ini. Ya, sesuai dengan makna apa? Nasihat ini. Baik, kami kisahkan karena agar kita paham betul apa makna dari nasihat. Nasihat itu maknanya tidak sempit sebagaimana yang kita pahami selama ini. Saya menasihati Anda menasihati saya. Itu kan tadi maknanya apa? Sebagaimana tadi Bapak Ibu sampaikan, mengarahkan, membimbing, kasih masukan, memberikan petunjuk dan lain sebagainya. Betul, itu nasihat secara bahasa kita. Tetapi nasihat dalam agama, lihat sampai-sampai apa? Nasihat berlaku untuk Allah, nasihat berlaku untuk kitab Allah, nasihat berlaku untuk Rasulnya, nasihat berlaku untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, nasihat berlaku untuk apa? Kaum muslimin secara umum. Berarti kan umum, berarti kan luas makna nasihat itu. Intinya apa? Menginginkan kebaikan untuk orang lain. Perhatikan, sahabat Jarir bin Abdullah, Bapak Ibu sekalian, azani Allah ya kemajmu'in, dalam hadis yang sahih, beliau suatu ketika pernah ditawari seekor kuda faras dengan harga 400. Ya anggaplah kalau sekarang 400 juta gitu. Ya, karena nggak mungkin kalau 400.000. Ya, maka kemudian Jarir, di sana dikatakan kalau tidak salah dirham, ya. Coba dihitung aja, dirupiahkan berapa? 400. Maka kata Jarir bin Abdullah, ketika melihat kudanya, Jarir mengatakan, wahai fulan, ini kuda lebih pantas, harganya itu lebih tinggi daripada yang kau tawarkan. Coba sekarang mungkin nggak begitu, HP 1.500.000, wah ini 2 juta nih. Coba lihat, kita lihat ya. Kata Jarir, ini harganya lebih bagus daripada yang kau tawarkan. Gimana kalau aku tambahkan 100 jadi 500? Maka kata si pemiliknya, oke, saya setuju, sepakat. Kemudian dilihat-lihat lagi, saya tambahkan 200 deh. Jadi berapa? 600. Kemudian kata orangnya, setuju. Ya siapa yang nggak setuju, Pak ya? Nawar malah ditambah. Siapa yang nggak setuju? Maka mungkin orang itu bakal, oh ya ini kudanya kakinya bagus ini, wah ini ekornya mungkin ditambah-tambah ya lagi ya, jadi lebay gitu ya. Yang tadinya nih kuda seadanya deh, tapi kemudian ketika tawar lebih apa? Oh ya ini bagus, kesayangan saya. Ya pengennya sih, niatnya sih nggak dijual, cuma ya gimana lagi lah. Oh biar kelihatan apa? Ada harganya mahal. Cuma gimana lagi kalau saya punya duit gak akan dijual nih. Maka kata Jarir bin Abdullah, saya tambahkan 100 lagi, tambah 100 lagi. Jadi berapa? Jadi berapa? Berapa? 800. Nambah. Berarti berapa kali lipat? 2 kali lipat dari harga yang ditawarkan, yang diinginkan oleh pemiliknya. Maka kemudian Jarir mengatakan, ma bi junun. Aku melakukan ini bukan aku gila. Bukan karena aku gila. Bukan karena aku stres, bukan, tetapi aku berbaiat kepada Nabi SAW agar aku menjalankan yang namanya apa? Nasihah, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Ini kuda memang pantasnya harganya segitu. Ketika engkau tawarkan 400, bagi saya ini pantasnya 800, maka sudah saya bayarkan 800. Ini akhlak yang hilang dari kita. Kecuali orang-orang yang Allah rahmati.
Ini akhlak yang banyak hilang dari kaum muslimin di zaman sekarang. Kecuali sedikit golongan saja, segelintir orang saja. Siapa mereka? Orang-orang yang Allah rahmati. Allahu alam, di sini di majelis ini ada atau tidak saya nggak tahu. Mungkin ada, mungkin juga tidak ada. Kemungkinan tidak adanya lebih besar. Ya, kemungkinan tidak adanya lebih besar. Tapi mungkin ada. Saya berbaik sangka mungkin ada. Ya, makanya mohon maaf ibu-ibu. Saya ya semenjak terus belajar hadis, karena namanya belajar harus ada apa? Hasilnya. Betul atau tidak? Harus ada hasilnya. Walaupun kita bukan manusia yang sempurna, semua hadis kita amalkan, semua ayat kita amalkan, enggak. Pasti ada kekurangan di antara kita. Pasti ada ketergelinciran di dalam kehidupan kita. Tapi setidaknya yang mampu kita lakukan. Contohnya, tukang sayur yang lewat di depan rumah kita. Ya, tukang sayur yang mereka ngambil paling 1.000, 2.000. Nggak mungkin jualan bayam, mereka modalnya 3.000 dijual 15.000, nggak mungkin. Betul nggak? Nggak mungkin. Panggil ini jual apa? 4.000, 3.500. Betul nggak? Ngambil berapa? Gope 1.000. Apa kata ibu-ibu? 1.500 lah. Bayangin 3.000 ditawar berapa? 500. Yang akhirnya memancing si pedagangnya apa? Berdusta, gara-gara nawarnya juga sadis. Jadi yang satu sadis nawar, yang satu sadis dusta. Tidi itu nage menang, ibu. Dari sana juga nggak dapat, padahal dapat ya misalnya. Ya terus jadi debat itu. Wah, sayur doang, gini doang, masa 3.000 tinggal metik doang di kebun orang. Jadi Bapak Ibu, ya kalau kita hitung lihat mereka dorongnya, betul nggak? Mereka punya anak istrinya, apalagi kalau mereka ngontrak, kira-kira kebayar nggak gitu? Ini penjual sayur apa namanya yang keliling lah, atau orang-orang pasar, orang-orang kecil. Memang sah dalam Islam tawar menawar sah. Tapi kalau yang kira-kira nggak perlu tawar, usah nggak perlu tawar. Apalagi yang kira-kira tambahkan. Jadi gini, tawar dulu, Bu, 2,5. Ya udahlah sok biarin. Kita bayarnya 5.000, gitu loh. Pertamanya apa? Pertamanya, aduh agak hatinya nggak ganjel. Tapi kita tambah, bahagia. Kira-kira doanya sampai kapan, Bu? Sampai kita balik naik angkot tuh, naik mobil, itu doanya masih nyambung tuh. Mudah-mudahan anak ibu rizkinya lancar, ininya, betul nggak? Cuma hanya nambah berapa? 2.000 perak. Bisa difahami? Itu namanya apa? Nasihat dalam agama, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Gak seberapa kok itu, gak seberapa. Sedekah kita berapa sih? Itu dalam perkara sepele saja. Jadi minimal nggak ditawar lah, minimal. Kecuali kita tahu, misalnya ada orang, maaf ya, kadang ngelihat kita tampilannya elegan, keren. Sayur yang 2.000 tiba-tiba jadi berapa? 10.000. Nah, ini orang harus ditawar nih. Ya misalnya begitu, karena ada sebagian orang-orang yang nggak jujur misalnya. Misalnya seperti itu, yang kira-kira nggak wajar boleh silakan. Karena kita masuk toko, masuk mall nggak pernah tuh nawar tuh. Ya, masuk Maret itu nawar di depan nggak pernah, betul nggak? Karena nggak bisa, betul. Karena nggak bisa. Nah, coba itu terapkan di orang-orang kecil, pedagang-pedagang kecil itu. Ya, saya berharap apa yang kita kaji itu membuahkan amal dalam kehidupan, terkhusus berkaitan dengan hak orang lain, dengan hak orang-orang kecil. Begitu. Makanya sama seperti harga bersahabat. Nah, pedagangnya teman kita, harga teman lah. Oke, kalau harganya memang di atas rata-rata boleh kita tawar. Tapi kalau temannya butuh, harganya standar sudah, bayar sesuai dengan apa? Harga yang ditawarkannya. Tapi sekali lagi, ini kembali kepada akhlak. Kalau dia mengamalkan hadis bahwasanya agama ini adalah nasihat. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semuanya untuk memiliki akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia ini jaminannya surga Allah yang tertinggi.
Ya, surga Allah yang tertinggi bagi orang-orang yang punya akhlak yang mulia. Baik, jamaah azani Allah wa iyyakum ajmain. Kita lanjutkan ya. Jadi agar difahami apa sesungguhnya makna dari nasihat. Di dalam hadis lain, Bapak Ibu sekalian, Nabi sampai mengucapkan 3 kali, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Jadi diulang 3 kali. Walaupun hadis yang kita bacakan dalam hadis ini hanya disebutkan atau Nabi SAW hanya menyebutkan 1 kali saja. Untuk siapa kata Rasulullah, kata para sahabat, maka Rasulullah SAW mengatakan untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan untuk umat seluruhnya secara umum. Baik, para jamaah azani Allah wa iyyakum ajmain, apa yang dimaksud nasihat untuk Allah? Apa yang dimaksud nasihat untuk Allah? Maka makna nasihat untuk Allah adalah kembali kepada makna bahasa tadi. Bukan berarti Allah butuh nasihat. Bukan berarti Allah butuh nasihat sesuai dengan apa yang kita pahami. Allah butuh masukan dari kita. Enggak ya. Allah butuh arahan dari kita. Enggak. Allah butuh bimbingan dari kita. Tidak. Melainkan apa? Kembali kepada makna secara bahasa. Apa tadi secara bahasa? Ikhlas. Jadi agama adalah nasihat untuk siapa? Untuk Allah. Maksudnya apa? Hak keikhlasan adalah milik Allah. Semua ibadah yang kita kerjakan wajib kita ikhlaskan semata-mata mengharapkan wajah Allah. Jadi hak melakukan keikhlasan, berbuat ikhlas, maka itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini makna nasihat untuk Allah yang pertama. Mengikhlaskan semua ibadah untuk Allah. An-nasihah lillah. Nasihat untuk Allah adalah mengikhlaskan semua ibadah untuk Allah. Maksudnya apa mengikhlaskan itu? Memurnikan semua niatan ibadah hanya mengharapkan ridha dan pahala dari Allah. Itu yang dinamakan dengan ikhlas. Salat kita karena Allah, datang hadir ke kajian untuk karena Allah, berdakwah ceramah karena Allah, bersedekah karena Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua karena Allah, berbakti kepada suami karena Allah, berbuat baik kepada anak dan istri karena Allah. Itu yang disebut dengan apa? Ikhlas. Dan itu hanya milik Allah. Dan itu hanya hak Allah. Nggak boleh kita palingkan niat kita untuk selain Allah, nggak boleh. Karena barang siapa yang memalingkan niat untuk selain Allah, maka dia terjatuh kepada dosa besar yang namanya apa? Syirik dalam amal. Baik, jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Berkaitan dengan keikhlasan ini ada suatu kisah dari hadis Nabi SAW, di mana semua para sahabat mengakui akan keunggulan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata mereka? Ma sabaqana, ya ma sabaqna Abu Bakar. Kami tidak pernah mendahului, kami tidak pernah bisa mengalahkan Abu Bakar dalam beramal. Walaupun para jamaah, kalau kita lihat amalan zahirnya ada orang yang lebih hebat daripada Abu Bakar. Seperti apa? Dalam masalah puasa, ada sahabat yang lebih hebat puasanya daripada siapa? Abu Bakar. Siapa diantaranya? Abu Darda contohnya. Abu Darda, ya, Utsman bin Affan. Puasa, qiyamnya mereka apa? Qiyamnya 1 malam suntuk. Itu bukan sekali 2 kali. Seumur hidupnya lebih banyak malam-malamnya itu dihabiskan untuk qiyamul lail. Puasanya sepanjang tahun. Abu Bakar dalam hal ini kalah. Tetapi dalam masalah pahala, dalam masalah keikhlasan, dalam masalah derajat insya Allah, Abu Bakar lebih unggul. Kenapa? Karena keikhlasan yang dimiliki oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya kata para ulama, makna nasihat adalah ikhlas.
dikaitkan dengan apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq, mereka mengatakan disinilah kita mengetahui bahwa amalan batin lebih baik, lebih agung dibandingkan amalan yang zahir, amalan fisik. Amalan yang batin jauh lebih baik dibandingkan amalan badan yang terlihat. Ini yang harus kita sadari bersama Bapak Ibu sekalian, azani Allah wa yakum ajmain. Maka orang yang menjaga keikhlasannya dalam beribadah kepada Allah, dia lebih mulia dibandingkan orang yang seolah-olah terlihat letih beramal. Ketika kesempatan sedekah dia selalu terdepan, kesempatan sholat selalu terdepan, kesempatan haji selalu terdepan, kesempatan berbakti kepada orang tua selalu terdepan, tetapi tidak menjaga keikhlasannya. Ada orang amalnya kecil, amal biasa saja, tetapi keikhlasannya dijaga. Maka orang ini lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang yang terlihat amalannya besar di hadapan manusia. Baik, makna nasihat kepada Allah yang kedua adalah memberikan kesaksian tentang keesaan Allah. Memberikan kesaksian tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Memberikan kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keesaannya, baik dalam rububiyahnya dan uluhiyahnya, juga asma dan sifatnya. Jadi kita mengikhlaskan amal kita, ibadah kita hanya untuk Allah, baik dalam ibadah kita atau dalam perbuatan-perbuatan Allah ataupun dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini makna nasihat untuk Allah yang kedua. Baik, berikutnya. Ya kadang error, kadang cuma error doang. Nanti kalau habis nanti nggak simpan aja situ. Nanti Anda ganti pakai. Baik. Yang kedua, yang berikutnya, nasihat untuk kitabnya. Nasihat untuk Allah kita sudah paham, yaitu apa tadi? Mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Yang kedua, mengakui keesaan Allah. Ringkasnya begitu, mengakui keesaan Allah dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam asma dan sifatnya, dalam nama-nama dan sifat Allah. Adapun nasihat untuk kitabnya, untuk Al-Quranul Karim, yang pertama yaitu dengan membelanya, dengan membela Al-Quranul Karim. Bagaimana cara membela Al-Quranul Karim? Ya, menjaga Al-Quranul Karim dari orang-orang yang ingin menyimpangkan isi Al-Quran dan menjelaskan makna yang menyimpang dari Al-Quranul Karim. Jadi kalau ada orang-orang yang menginginkan makna-makna yang salah, ya maka kita harus bela, jelaskan mana yang hak dan jelaskan ini batil, ini hak. Itu cara apa? Cara nasihat kepada Al-Quran dengan cara kita membelanya. Ya sama seperti kita mengingkari orang-orang yang ya di luar negeri yang kita lihat beritanya mereka membakar Al-Quran, sengaja merendahkan, menghinakan Al-Quranul Karim. Yang kedua, membenarkan semua isi kabar yang ada dalam Al-Quranul Karim. Membenarkan semua isi yang ada dalam Al-Quranul Karim. Dan tidak boleh sedikit pun ragu. Ya, tidak boleh sedikit pun ragu. Karena Bapak Ibu sekalian perhatikan, kalau kita ragu
kepada satu ayat Al-Quran, maka kita dihukumi ragu kepada seluruh isi Al-Quran. Karena Al-Quran itu satu paket. Beriman harus beriman kepada semua isinya. Kalau kita kufur terhadap satu saja ayat Al-Quran, maka kita dihukumi seolah-olah mengkufuri semua isi Al-Quran. Makanya ketika kita berbicara syariat, apapun itu, suka atau tidak suka, imani saja dulu bahwasanya ini syariat Allah. Waduh, kok kenapa Allah syariatkan? Nggak usah tanya kenapa. Kok ini nggak boleh, kok ini boleh. Kok ini begitu, kok ini begini. Nggak usah. Imani semuanya datang dari siapa? Dari Allah. Semua Al-Quran wahyu Allah yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imani semua kabar-kabarnya. Gak boleh sedikit pun ragu terhadap kabar-kabar yang datang dari dalam Al-Quranul Karim. Baik, yang ketiga. Yang ketiga, nasihat terhadap kitab Al-Quran atau kitabnya, yaitu dengan cara apa? Dengan cara menjalankan perintah-perintahnya. Dengan cara menjalankan perintah-perintahnya. Maka ketika Al-Quranul Karim memerintahkan kita dengan suatu perintah, kalau kita tidak menjalankannya, berarti kita tidak menjalankan yang namanya ad-dinun nasiha untuk kitabnya. Agama adalah nasihat. Nasihat untuk siapa? Untuk kitabnya. Nah, kalau ada ajaran, kalau ada syariat, kalau ada aturan Al-Quran yang belum kita jalankan, berarti kita belum murni menjalankan agama ini. Belum murni kita menjalankan agama ini. Yang keempat, meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Meninggalkan segala apa yang dilarang dalam Al-Quranul Karim. Dan yang kelima, mengimani bahwa hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran adalah sebaik-baik hukum. Mengimani bahwa semua hukum, seluruh hukum yang ada di dalam Al-Quran adalah sebaik-baik hukum yang ada. Makanya kita lihat di zaman sekarang terjadi apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi jauh ketika manusia mulai jauh dari hukum Al-Quran. Kenapa di mana-mana terjadi pembunuhan? Karena hukumnya mudah, betul atau tidak? Ya, hukumnya mudah. Orang membunuh ya dibunuh. Kalau tidak ditegakkan hukum Islam, ya itulah terjadi kerusakan di mana-mana. Orang yang zina kemaluan, maka dicambuk, diasingkan. Bagi yang sudah menikah dirajam. Tapi sekarang tidak. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di mana-mana tersebar perzinahan. Orang mabuk-mabukan, bahkan bangga mereka dengan meminum khamar. Maka di mana-mana terjadi kejahatan. Kenapa? Karena mabuk orangnya. Maka lihat, ketika Allah membuat sebuah hukum dan Allah sebutkan di dalam Al-Quran, maka kita harus imani sebaik-baik hukum adalah hukum yang ada dalam Al-Quran. Nggak ada kecacatan di dalam sedikit pun. Adapun hukum yang dibuat manusia, pasti ada kecacatan, kekurangan, pasti itu. Ada kebaikannya, tapi kekurangannya pasti juga banyak. Ini yang kelima. Terakhir yang keenam, nasihat untuk Al-Quran maksudnya adalah mengimani bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Mengimani bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Baik. Nasihat terhadap Al-Quran yaitu mengimani
bahwa semua isi Al-Quran semuanya adalah kalamullah, baik hurufnya atau maknanya dan lain-lain. Kemudian para jamaah azanillahu ya ajmain, yang berikutnya nasihat untuk rasulnya. Apakah rasul kita butuh nasihat kita? Ya kalau makna yang kita sempitkan ya jelas salah. Rasul butuh masukan dari kita, gitu ya? Enggak, ya. Lalu apa maknanya? Yang pertama, nasihat untuk rasulnya maksudnya adalah dengan cara kita ittiba kepadanya, dengan cara kita mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan beliau sebagai teladan. Itu maksudnya, bahwasanya agama ini adalah nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya. Maksudnya apa? Ketika kita menjalankan agama, kita harus ikut petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berqudwah kepada beliau. Beliau sebagai panutan kita. Beliau sebagai suri tauladan kita dalam semua perkara. Itu makna yang pertama, nasihat kepada Rasulnya. Yang kedua, mengimani bahwa beliau benar-benar utusan Allah. Mengimani bahwasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengimani semua kabar yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk mengimani apa yang dikabarkan Nabi apa? Nanti akan datang suatu zaman orang-orang menghalalkan musik, menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan apa lagi? Khamar. Berarti hukumnya apa semuanya? Haram. Tapi datang manusia yang menghalalkannya. Terjadi atau tidak? Terjadi. Kenapa? Karena Nabi sudah kabarkan akan datang suatu kaum. Ya. Maka yakin saja semua yang dikabarkan Nabi itu pasti terjadi. Maka nasihat kepada Rasulnya maksudnya adalah mengimani semua kabar yang dikabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik kabar di masa lalu atau kabar di masa yang akan datang. Bisa dipahami ya? Kabar di masa lalu adalah kabar yang ada di zaman sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kabar masa yang akan datang ya sampai saat ini, sampai terjadi kiamat, sampai nanti surga dan neraka, kabar masa depan. Imani semuanya. Imani bahwasanya nanti akan ada dai, tapi menyeru kepada neraka. Seorang dai, tapi menyeru kepada apa? Neraka. Dia menyeret manusia masuk dalam neraka jahanam. Di antaranya adalah dai yang berbicara tentang agama tanpa dasar yang benar. Baik, kemudian yang keempat, menjalankan semua perintahnya, menjalankan semua perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang diperintah Nabi, berupaya kita jalankan. Dan perintah itu kan ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya apa? Sunnah, anjuran. Tapi upayakan semuanya. Walaupun yang satu ditinggalkan dosa, yang satu tidak. Yang kelima, meninggalkan larangannya. Meninggalkan segala bentuk yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, membela syariatnya. Nah, ini agak berat di zaman sekarang ya. Membela syariat siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi menjadi komunitas minoritas. Menjadi komunitas yang
minoritas yang tidak umum, di tengah-tengah yang mayoritas. Tetapi jangan gentar, jangan takut, karena sebaik-baik penolong kita adalah siapa? Allah. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka siapa yang akan menolong kita? Allah sendiri. Allah yang menjamin pertolongannya. Nah, di zaman sekarang kita harus sering-sering menjadi pembela sunnah Nabi SAW, pembela syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak nasihat, ya banyak nasihat Bapak Ibu. Kalau kita berdakwah dan tidak diuji dalam dakwah kita, maka pertanyakan dakwah kita. Kalau kita berdakwah dan dakwah kita belum diuji, belum dapat ujian, maka tanyakan dakwah kita, jangan-jangan gak ikhlas. Ya, karena dakwah yang ikhlas, dakwah yang murni, dakwah yang sesuai syariat Allah, sesuai dengan jalannya Nabi SAW, pasti mendapatkan ujian. Dulu belum terasa, tapi sekarang semakin terasa Bapak Ibu, semakin terasa. Ya, apalagi dakwah di media sosial, ya. Saya lihat komentar-komentarnya, tapi ya itulah, di sana kita diuji kesabarannya dalam berdakwah. Apa yang kita sampaikan, ada yang berbicara, mungkin Ustaz salah menyampaikan, ya kita sampaikan yang hak, yang manis, yang pahit, yang asam, yang asin, kurang asin, syariat sampaikan. Ya sampaikan. Nanti kita akan tahu di mana orang-orang yang berkomentar. Ya, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdakwah untuk mengenalkan manusia kepada syariat Allah, bukan mengenalkan diri kita. Ya, tetapi apa? Menyampaikan syariat Allah, menyampaikan sunnah-sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nasihat untuk Rasulnya maksudnya adalah, diantaranya adalah membela syariat yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun harus dikata-katai Wahabi. Nah, gitu. Ya, walaupun harus dikata-katai apa? Wahabi. Atau dikata-katai apa? Dikata-katai ini ciptaan Zionis. Ya. Sekarang saatnya, atau sekarang ramenya begitu. Wahabi ini buatan siapa? Zionis. Nanti habis ini saya akan berbicara sedikit ya. Yang ketujuh, meyakini apa yang dibawa Rasul, meyakini apa yang dibawa Rasul sama seperti apa yang disyariatkan Allah. Maksudnya apa? Jadi sunnah dengan Quran sama. Tapi di sini kita bicara sunnah yang sahihah, hadis-hadis yang valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang dibawa Nabi sama apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, menolong Nabi di masa hidupnya. Menolong Nabi di masa hidupnya, yaitu tugasnya para sahabat ya, menolong, membela Nabi di masa hidupnya. Nah, kita yang sudah tidak berjumpa dengan Nabi, maka apa? Menolong Nabi, yaitu membela sunnah-sunnahnya. Menolong Nabi dengan cara apa? Membela sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para jamaah azani Allah ya kumajma'in, banyak fitnah yang ditujukan kepada kita. Banyak fitnah yang ditujukan kepada kita, baik oleh orang awam, baik dari orang-orang menengah, bahkan oleh para da'inya. Wallahu alam. Apakah da'i tersebut orang yang dengki, hatinya dipenuhi dengan kedengkian? Wallahu alam, saya nggak tahu, karena saya tidak bisa menilai hati manusia. Atau suruhan? Wallahu alam. Atau karena kejahilan? Ini yang mungkin. Karena apa? Karena kejahilan. Karena tidak punya ilmu, nggak punya data, cuma perasaan.
nggak sejalan dengan dia, maka dituduh orang-orang yang nggak sejalan dengan dia. Ya, contohnya apa? Kalimat-kalimat yang disematkan, diangkat nama-nama apa? Wahabi. Maka sebetulnya kita nggak perlu merasa karena kita bukan siapa? Bukan Wahabi kita. Betul nggak? Bukan. Siapa yang ikut Wahabi? Nggak ada yang ikut Wahabi. Nggak sama sekali. Cuma kenapa kita kan sering mungkin dikatakan begini? Ya kalau nggak merasa nggak usah tersinggung. Karena arahnya sudah pasti kepada siapa? Ya kepada kita-kita ini. Siapa maksud mereka? Kecuali orang yang mendakwahkan tauhid dan sunnah. Yang menjelaskan tentang tauhid, menjelaskan tentang kesyirikan, itu yang mereka maksud. Yang menjelaskan mana sunnah, mana bid'ah. Itu yang mereka maksud. Ya siapa lagi? Maka mereka memaksudkan kata-kata Wahabi, ya siapa lagi? Bahkan ada sebuah pernyataan Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah berikan hidayah kepadanya. Kalau tidak, ya biar Allah beratkan hisabnya. Karena ini ngeri ya, kalau sudah fitnah kepada kaum muslim, kepada seorang muslim, bahaya. Apalagi fitnahnya menjerumuskan kepada apa? Kepada mengkafirkan orang. Oh nggak boleh, hati-hati Bapak Ibu. Memvonis kafir bukan ajaran kita. Sembarang memvonis kafir bukan ajaran kita. Nggak pernah saya ajarkan, nggak pernah guru-guru kami mengajarkan itu. Tapi lagi-lagi kita yang dituduh. Oh ini kelompok yang suka mengkafir-kafirkan. Oh ini kelompok yang suka apa? Membidah-bidahkan. Padahal kita bahkan punya kaidah, jangan sampai kita mudah dalam memvonis orang kafir. Tetapi yang jelas kafir ya jelas. Orang di luar Islam berarti kafir. Walaupun kita santun kepada mereka, kita bantu mereka. Tetapi kalau bicara agama ya sudah muslim dan kafir. Jadi aneh, kadang aneh. Jadi ada seorang dai mengatakan apa? Khususnya sekarang sedang berbicara, dunia sedang bicara masalah apa sekarang ini? Palestina. Maka dia mengatakan apa? Orang Wahabi ini orang yang paling anti bela Palestina. Dan kalau berbicara Palestina, pasti mereka nggak akan bersuara. Allahu Akbar. Kenapa? Karena orang Wahabi ini buatan Israel, buatan Zionis. Bayangin, buatan, dibayar, diciptakan. Allahu Akbar, Pak. Gimana Pak tuduhannya, keji atau tidak? Itu seorang dai. Yang nontonnya ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan. Dan diiyahkan, diaminkan oleh banyak jamaahnya. Ya, di sini memang ujian kita, tapi ya harus kita jelaskan kepada umat. Coba Bapak Ibu sekalian, kita aja komunitas taib aja. Ya, kita bicara taib aja dulu. Ya, taib. Kadang Bapak Ibu saya sering dengar orang salah ngomong toib. Taib pakai A ya. Taib, apa artinya taib? Orang yang bertaubat. Karena berharap saya komunitas ini komunitas yang saling mengingatkan agar senantiasa kita kembali kepada Allah. Taubat itu apa artinya? Ketika kita melenceng, balik lagi kembali kepada Allah. Itu taib artinya. Dan berharap kita semuanya mati dalam keadaan sudah bertaubat dari semua dosa. Amin ya rabbal alamin. Itu maksud dari kata apa? Taib. Komunitas taib saja. Ada nggak kita galang dana untuk Palestina? Ada, Bapak Ibu. Data jelas. Bahkan belum kita sampaikan karena sampai pasti ini dana akan sampai nggak ke sana. Dan alhamdulillah ada komunitas yang sudah sampai tembus ke sana. Dan kita akan gabung dengan kelompok tersebut, dengan komunitas tersebut. Jadi saya nggak sembarangan. Ya nggak sembarangan kita. Coba bayangkan, dituduhnya apa? Dituduhnya apa? Ini Wahabi, merasa paling benar, suka mengkafir-kafirkan orang. Ketika bicara Palestina nggak ada suaranya, nggak pernah bela Palestina. Dan menuduh juga, menuduh apa? Arab Saudi adalah orang yang paling anti atau negara paling anti bela Palestina. Kita bicara data, berapa yang dikeluarkan Indonesia membela Palestina, berapa yang dikeluarkan Arab Saudi membela Palestina. Dan saya ingin tantang orang ini udah berapa duit yang dia keluarkan dari sakunya untuk Palestina. Udah gitu aja Pak. Kadang ngomong gitu, kadang orang ngomong gitu, nggak
bahkan mungkin sepeser pun nggak keluarin duit dia tuh, Pak. Bisa jadi, Pak, betul atau tidak? Saya ingin nantang, berapa juta dia ngeluarin buat Palestina? Apa kontribusinya untuk Palestina? Ya biasanya sebagian dai mengungkapkan kalimat-kalimat tersebut biar rame, biar viral. Kenapa? Karena memang kalau berita-berita hangat itu cepat ramenya viralnya. Ya maka na'udzubillah min dzalik. Kalau dakwahnya seperti ini bukan dakwah yang ikhlas. Dakwah menyebar kebencian, menuduh kelompok-kelompok ya dengan kata-kata Wahabi, padahal nggak pernah coba Bapak Ibu ya kita belajar hadis An-Nawawi. Ini Imam Nawawi ini madhabnya apa? Syafi'i. Kita bahas kitab Bapak ini kitab imamnya dari kalangan madhab Syafi'i. Kitab kemarin sebelumnya Ad-Da'wah Dawa Al-Imam Ibnu Qayyim itu diakui di semua madhab, diakui. Seorang Imam Ibnu Qayyim diakui, apalagi oleh orang-orang sufi diakui banget itu, Pak. Ibnu Qayyim ini. Jadi na'udzubillah min dzalik ya. Kami ya kenapa kami utarakan walaupun tidak saya sebutkan inisialnya saja, namanya Ustadznya Ustadz RB yang sering bicara tentang kiamat itu. Tapi banyak juga hadis yang enggak sahih yang dia sampaikan dengan tafsiran yang nyeleneh. Ya, udah enggak usah ribut ibu-ibu. Suaranya enggak usah keras-keras ya. Pokoknya itu. Orang Bandung, ya. Saya dari Bandung, dia dari Bandung. Tapi kalau diajak diskusi sama para asatidz enggak pernah datang itu. Pernah ada teman saya satu grup, dia lulusan Mesir, kuat ilmunya, pernah dia tantang, nggak datang, nggak berani. Karena tuduhannya udah keji. Bayangkan, Bapak Ibu, ridho nggak? Bapak Ibu, siapa yang tanya ridho nggak? Kita dikatakan buatan Israel, buatan Zionis, bayangkan. Ya, dibayar untuk membunuh anak-anak di Palestina. Allahu Akbar. Kita makan pun kadang nggak sedap mendengar kabar tentang mereka, betul atau tidak? Tidur pun kadang nggak nyaman, mereka kedinginan, mereka kelaparan, mereka kena angin, mereka nggak sejuk, kita nyaman-nyaman saja di sini. Ya kalau hati kita dikaitkan dengan mereka, maka iman kita pasti bergetar. Malah dituduh sebaliknya, subhanallah. Ya kita nggak pernah ridho dengan tuduhan-tuduhan ini, tapi tetaplah ya kita yakini saja akan datang hari hisab. Semua kata-kata, semua tuduhan akan dimintai pertanggungjawaban. Dan kita bersyukur dari satu sisi. Apa bersyukurnya? Banyak pahala mengalir tanpa disadari. Lagi main dapat pahala, lagi tidur dapat pahala. Subhanallah, nikmat. Dari satu sisi nikmat. Tapi dari satu sisi kita harus jelaskan, hati-hati. Dan ingin saya jelaskan, ingin saya tegaskan, Bapak Ibu, kalau belajar tentang Wahabi, sebetulnya orang yang pertama kali menyematkan kata Wahabi itu Syiah. Itu apa? Syiah. Jadi orang yang menegakkan sunnah langsung diberikan sematan Syiah. Biar apa? Biar orang punya gambaran. Oh, orang yang menegakkan sunnah berarti apa? Wahabi. Itu Syiah. Biar orang-orang gak suka dengan apa? Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jenggot Wahabi, cingkrang Wahabi, jidat hitam Wahabi, sholat berjamaah ke masjid Wahabi, ngaji Wahabi, berbakti sama orang tua nanti dikatakan apa? Wahabi juga. Ya, hajinya ke Saudi Wahabi juga nanti. Begitu Pak. Itu yang pertama siapa? Baca sejarahnya. Yang pertama itu kelompok Syiah. Biar manusia jauh dari sunnah. Tapi sayang diikuti sama dai-dai yang gak belajar sejarah. Diikuti, oh ini Wahabi. Jangan-jangan dia yang dibayar Syiah, jangan-jangan. Ya. Allahu a'lam, saya nggak tahu. Hadahullah, semoga Allah berikan hidayah. Baik Bapak Ibu sekalian, azan ya Allah ya kemajma'in. Kita cukupkan dulu karena kita ingin ya ilmu yang dipelajari itu rinci. Jadi kita baru sampai pada tahapan agama itu adalah nasihat untuk Allah, untuk kitabnya dan untuk Rasulnya. Nanti kita lanjutkan untuk siapa?
untuk pemimpin kaum muslimin dan untuk kaum muslimin secara umum. Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu alam berikutnya kapan ya. Makanya saya nggak pernah bilang pertemuan pekan depan, karena kadang saya mohon maaf Bapak Ibu ya, kajian kitab ini kan sebetulnya Selasa ini dikhususkan saya, tapi terkadang kami sedang banyak jadwal safar ya. Ya, kenapa saya terkadang mementingkan jadwal lain? Saya sering ke Kepri Bapak Ibu ya, Kepulauan Riau, jauh sekali. Itu naik pesawat 2 jam 45 menit. Setelah itu pindah lagi naik helikopter ke tengah laut, karena bukan di pulau, tapi di tempat pengeboran minyak. Ya, mereka kerja di sana 3 minggu, kerja 3 minggu, libur. Itu kalau saya tanya pakai apa namanya speedboat 4 jam itu. Kalau pakai perahu biasa itu 12 jam. Kalau pakai helikopter cuma sejam. Ya memang pakai pegawai minyaknya. Dan itu dijadwalkan karena sudah mulai rutin. Ya, kenapa saya pilih ke sana juga? Karena di sana ya saya bisa sambil menerjemahkan, bisa lebih banyak istirahat, ya, dalam tanda kutip istirahat yang bermanfaat, dan karena mereka punya semangat ngaji gitu. Kalau di sini kan banyak asatidz, di sana terbatas. Nggak semuanya bisa diundang. Jadi orang yang dai yang biasa diundang, mereka yang mudah masuk aksesnya. Kalau dai yang baru itu susah, karena harus latihan dulu naik helikopter gimana, latihan dulu begini begitu dan lain sebagainya. Diperkenalkan dulu tempatnya, jadi nggak mudah. Makanya yang sudah biasa rutin, mereka yang sering diundang. Jadi saya mohon maaf kalau kajian rutinnya terkadang tersendat karena jadwal-jadwal yang ada di luar. Baik, barakallahu fikum, jamaah azanillahu yakum. Kita beralih dulu ke kitab Fadilah Amal. Satu hadis kita bacakan. Bang, bacakan. Nanti Anda jelaskan. Ya. Baik, buku Fadilah Amal. Ya. Sampai mana Bang? Nih, faedah hadis apa? Hadis tentang apa? Oh ya, hadisnya berkaitan dengan sholat wanita di rumahnya. Dan sekarang sampai pada faedah hadis tersebut. Jadi wanita sholat terbaiknya adalah di rumahnya. Walaupun seorang suami tidak boleh melarang istrinya untuk datang ke masjid. Ya silakan. Baik, hadis satu, di antara alasan dan hikmah kehidupan wanita sholat di rumah adalah agar aman dari fitrah keburukan. Alasan ini dipertegas juga karena hal yang biasa dilakukan banyak wanita, yaitu berhias atau baru yang terlarang. Dua. Ya, jadi hikmahnya kenapa wanita lebih baik di rumah dibandingkan di masjid? Karena memang kebanyakan wanita, kita bicara mayoritas bukan semua. Kebiasaan mereka keluar rumah dengan cara bertabarruj, berhias dengan cara berhiasnya orang-orang jahiliyah. Berhias yang terlarang dalam syariat. Pakai minyak wangi, lekak-lekuk tubuhnya terlihat, transparan dan lain sebagainya. Maka itu hikmahnya. Ya. Baik, yang kedua. Yang kedua, hadis ini hanya menunjukkan keutamaan sholat di rumah bagi wanita dan tidak menunjukkan akan terlarangnya wanita sholat di masjid. Karena dijelaskan dalam hadis bahwa wanita boleh sholat di masjid. Rasulullah bersabda, artinya janganlah kalian melarang para wanita mendatangi masjid Allah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Muslim nomor 1. Ya, sudah. Baik, lagi terus. 3. Wanita yang keluar menuju masjid harus memenuhi syarat. Di antaranya adalah tidak menggunakan wangian, tidak berhias, tidak menggunakan pakaian mewah, dan tidak beristilah atau bercampur baur dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya.
Rasulullah bersabda, artinya akan tetapi dapat mereka itu pergi dalam keadaan tanpa memakai wangi-wangian. Hadis riwayat Abu Daud nomor 565. Jika masih terdapat aroma wangi, maka tidak boleh datang hingga hilang aromanya. Ya. Jadi bahkan ada sebuah hadis yang disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani, wanita yang pakai parfum keluar rumah untuk sholat, maka sholatnya tidak sah sampai hilang bau parfumnya. Pernah dengar hadisnya? Saya lupa saya simpan di mana gitu ya. Saya lupa postingannya di mana, tapi bunyinya demikian ya. Nanti coba saya cek lagi. Jadi walaupun seorang wanita tidak dilarang datang ke masjid, maka hati-hati ya dengan aturan-aturan dan batasan-batasan syariatnya. Jangan sampai kemudian dia tadi Pak ingin wangi dengan pakai parfum dan lain sebagainya yang tercium oleh orang yang bukan mahramnya. Ya silakan. Keutamaan sholat sunnah di rumah. Dari Zaid bin Sabit bahwasanya Nabi SAW bersabda, artinya sholatlah kalian wahai manusia di rumah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik sholat seseorang adalah di rumahnya kecuali sholat wajib. Nah, iya. Nah ini ya, perhatikan. Jadi ini yang banyak ditinggalkan. Jadi selama kita bisa upayakan sholat rawatib dikerjakan di rumah, maka lebih baik di rumah. Upayakan, Ustaz saya takut malah nanti di rumah jadi malas. Upayakan, lawan malasnya. Karena lihat, Nabi mengatakan sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Karena sebaik-baik sholat adalah di rumah kecuali yang wajib. Maka qobliyah selama bisa terkejar tidak masbuk, maka lakukan di rumah. Kemudian ba'diyah lebih luas lagi, maka pulang ke rumah dan lakukan di rumah. Kenapa? Karena diantaranya untuk keberkahan rumah itu dikerjakan di dalamnya sholat, ngaji. Jangan misalnya punya semangat di masjid tapi lupa dengan hak rumah, sholat sunnah di sana. Itu diantara hikmahnya agar rumah tersebut diberikan cahaya, rumah tersebut dipenuhi dengan kebaikan, rumah tersebut dipenuhi dengan keberkahan. Jadi itu sebaik-baik sholat sunnah adalah di rumahnya. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan. Barangkali nanti insyaallah dilanjutkan untuk syarah hadisnya di pertemuan yang akan datang. Silakan pertanyaan-pertanyaannya. Jadi ya, kita akan jawab beberapa pertanyaan. Kalau sempat dengan pertanyaan yang sebelumnya yang belum terjawab insyaallah ya. Dan ada yang tulis pakai bahasa Arab tapi bahasa Latin. Apakah baca Al-Quran di rumah dengan niat saya sulit bacanya nih. Mohon maaf ya. Ustadz, saya memiliki saudara kandung laki-laki, kondisinya memprihatinkan. Sejak mudanya terlibat narkoba. Sekarang sudah punya istri, anak, sampai 3 kali menikah. 1 kali nikah resmi, 2 lagi wallahu a'lam. Sudah pernah dinasihati agar bertaubat. Kalau saya kasih uang jadi pura-pura baik, tapi setelahnya begitu lagi dan lagi. Sekarang saya biarkan, jenuh menasihati dan menolongnya. Karena pasti balik lagi ke jalan maksiatnya, suka berbohong dan kadang pura-pura baik. Dalam hati saya tidak tega, tapi kalau ditolong selalu melunjak. Jadi sekarang saya mendoakan saja. Bagaimana seharusnya sikap saya terhadap saudara yang seperti ini? Baik, tentunya senjata terkuat adalah doa, betul ya. Nasihati sudah berkali-kali, doakan sekuat-kuatnya. Ikhlaskan dalam berdoa karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah tetap menolong? Ya, menolong ketika darurat saja mungkin. Kalau kita tahu harta yang kita berikan akan digunakan dalam maksiatnya berarti jangan. Tapi kalau kita
ingin menolong dalam perkara yang memang dibutuhkan, memang butuh makan untuk istrinya, maka kita ketahui dengan pengetahuan yang kuat, maka silahkan dibantu. Ya, itu saja saran saya, wallahu a'lam bishawab. Ustadz, bolehkah menolak disebut dipanggil Pak Haji setelah pulang dari naik haji? Boleh, sangat boleh. Bahkan lebih baik itu. Pak Ustadz, bagaimana cara mengajak orang lain untuk ikut kajian yang sunnah? Soalnya suka dibilang soalim. Apa-apa itu, mudah-mudahan antum sesuai dengan perkataan dia, alim. Amin. Ya. Masa antum dikatakan soalim? Kan so itu kan seolah-olah alim gitu ya, nggak apa-apa. Daripada sok bodoh gitu. Ya. Jadi ajak ya ajak saja. Adapun cara mengajak ya sesuai dengan orang yang kita ajak. Dan terus ajak doakan, ajak doakan. Alhamdulillah Ustaz, semenjak saya mengenal manhaj salaf, saya menjadi mencintai nasihat, terutama dari ulama-ulama salaf. Alhamdulillah Ustaz, walaupun banyak ujian yang sering saya alami, namun semenjak di manhaj ini, saya seperti selalu mendapatkan solusi-solusinya juga dari Allah. Dan banyak juga doa-doa yang selalu Allah kabulkan. Jazakallahu khair Ustaz sudah menjadi bagian dari hijrah saya. Semoga saya selalu istiqomah di jalan ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, semua kita bahagia dan bangga karena Allah telah menunjukkan kita kepada manhaj yang hak ini. Manhajnya para sahabat. Manhajnya siapa? Para sahabat. Kita bahagia karena tidak ada nikmat yang lebih mahal setelah Islam kecuali nikmat ditunjukkan kepada hidayah sunnah. Ini nggak bisa digantikan dengan seluruh dunia dan isinya. Nggak bisa dibandingkan dengan harta yang kita miliki, mobil mewah, rumah megah, nggak bisa. Yang lebih kita nikmat apa? Berada di atas hidayah sunnah. Itu yang nikmat sekali. Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu yang telah Ustaz sampaikan. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Izin bertanya Ustaz, apabila ada orang kafir yang teriak, maaf ya. Apabila ada orang kafir yang tertarik, ya beda teriak dengan tertarik. Tertarik dengan Islam, bertanya kepada kita terkait rekomendasi materi kajian Islam. Maka materi apa yang sebaiknya direkomendasikan? Apakah langsung mengenai akidah? Mohon pencerahannya Ustaz. Ya, betul. Ada namanya buku Prinsip Islam. Ya, seperti karya Ustaz Yazid, bagus itu ya. Jadi dari awal dulu, kemudian keutamaan Islam. Ada judul bukunya Fadlul Islam, keutamaan Islam. Jadi mereka agar tertarik dulu kepada ajaran Islam. Ana sudah lama ngaji Ustadz, tapi kadang merasa percuma karena selain rajin ngaji, masih saja suka bersikap kasar pada suami. Oh, ibu-ibu berarti ini. Alhamdulillah ini mewakili yang lainnya. Sebagian ya. Ana tahu itu dosa, tapi kalau marah nggak bisa terkontrol. Mohon nasihatnya Ustadz, gimana cara mengontrol marah kepada suami? Ana takut tidak bisa masuk surga. Masya Allah, bagus. Masih ditanyakan berarti masih sadar. Ya. Yang parah itu adalah yang nggak sadar. Nah, berarti kebanyakan yang nggak apa? Yang nggak sadar karena nggak nanya. Ya, yang marah-marah sama suami, yang kurang perhatian sama suami, yang kurang melayani suami, yang kurang ridho dengan ketetapan suami, hati-hati. Ya, suamimu zaujuki, kata Rasulullah SAW apa? Jannatuki au naruki. Suamimu surga atau nerakamu. Para ummahat. Ya, mau masuk surga ada di pintu suami. Mau neraka bangkang saja sama suami. Baik, para ummahat azani Allah yakum ajmain. Di antara cara kita atau cara para ummahat untuk berbakti kepada atau bertaat kepada suami, tahu tentang keutamaan dalam Islam, apa keutamaan berbuat baik taat pada suami. Itulah yang kemudian nanti akan mendorong dia untuk mengontrol dirinya
tidak marah-marah sama suaminya. Bahkan kata Nabi apa? Kalau seandainya suami di punggungnya banyak nanah yang keluar, istrinya jilatin nanahnya, itu bisa belum dikatakan dia bakti sama suaminya. Nanah yang dijilatin oleh istrinya itu, dijilatin bukan dilapin, dijilatin, itu belum bisa dikatakan kemudian apa? Bakti sama suaminya. Suami udah keringetan, udah bau asam karena keringat kerjaannya, malah diejek, nggak disyukuri. Berapa duit yang dibawa? Ya, naudzubillah. Sakit sekali suami seperti itu. Dan ini tidak sedikit ya dari kalangan wanita seperti itu. Makanya hati-hati ketika Rasulullah SAW berbicara tentang neraka, apa kata Nabi? Sesungguhnya aku diperlihatkan, uritu, aku diperlihatkan. Fa inna aktsara ahliha an-nisa. Sesungguhnya yang paling banyak menghuni neraka adalah dari kalangan apa? Wanita. Kenapa? Karena mereka kufur, bukan kufur kepada Allah, bukan kufur kepada Rasulnya SAW, tapi kufur nikmat kepada siapa? Suaminya. Tidak bersyukur dengan apa yang diberikan oleh suaminya. Ini kita bicara suami karena ditanyanya suami. Nanti suami atau istri silakan curhat suaminya biar adil. Nanti saya ceramahin juga suaminya, ya. Karena sekarang pertanyaannya begitu, jadi saya jawab sesuai pertanyaan. Jangan Ustaz, waduh mojokin terus. Enggak, ini nasihat. Nasihat itu apa? Apa tadi nasihat? Menginginkan kebaikan untuk orang. Saya menginginkan kebaikan untuk ibu-ibu, untuk para istri. Ingin surga, bakti sama suami. Jadilah istri-istri yang sholihah. Karena mengerikan, ibu-ibu, mengerikan. Durhaka sama suami itu sholatnya nggak diterima sama Allah. Ketika dia sholat, suaminya nggak ridho, itu sholatnya nggak diangkat ke langit, nggak melebihi telinganya, kata Nabi, nggak melebihi kepalanya, dia sholat, ketahan itu pahalanya. Sampai apa? Sampai suaminya ridho, baru diangkat menuju Allah. Baca hadisnya. Makanya itulah yang membuat kita terkontrol. Akhirnya apa? Si istri bahkan lebih dulu minta maaf ketika suaminya salah. Apalagi yang salah benar-benar istri. Begitu. Tetapi tentunya Nabi SAW mengatakan apa? Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ya memang itu kelakuan istri begitu, bapak-bapak. Ya sabar kita. Sabar. Memang kelakuan istri begitu. Jadi kitanya apa? Istausu bin nisa'i khaira. Memberikan nasihat kepada istri itu baik. Kenapa? Karena kalau kita luruskan langsung patah itu. Langsung apa? Ya udah kita cerai hari ini. Ya udah pisah. Itu karena bengkok langsung patah. Pengennya pisah. Pengennya apa? Pergi. Ngambek, ngamuk. Makanya luruskan apa? Baik-baik, pelan-pelan. Dibiarkan tetap bengkok. Diluruskan patah. Serba salah ya suami ya. Ya maksudnya apa? Tetap terus dinasihati. Makanya Masya Allah, ibu-ibu masuk surga bagi ibu-ibu lebih gampang daripada bapak-bapak. Ibu-ibu lalai salat sunnah tapi bakti sama suami masuk surga. Subhanallah, benar. Misalnya lalai salat sunnah, kewajiban-kewajiban saja, itu surganya 8 pintu surga dibukakan semuanya untuk ibu-ibu. Monggo, mau surga yang mana? Silahkan pilih, mau surga mana? Silahkan. Tinggal apa? Tinggal sholat, puasa, menjaga kehormatan, taat pada 4 doang. Cuma 4. Enggak disuruh berperang jihad, pergi ke Palestina, enggak. Ya, enggak. Itu. Nah, yang berat yang mana? Bukan sholat, bukan puasa, bukan menjaga kehormatan, tapi yang berat apa? Taat sama suaminya. Di sini ujiannya. Ada yang rajin sholatnya, tapi rajin marah-marah juga kepada suaminya. Ya, bahaya itu. Ya, jadi itu caranya. Tahu keutamaan suami, tahu keutamaan bakti pada suami, tahu ancamannya. Itu yang membuat dia astagfirullahaladzim, tahan. Minta maaf, minta ridho. Begitu ya. Izin bertanya, apa benar setiap 100 tahun sekali akan muncul al-mujaddid? Betul. Ya, akan datang ulama yang memperbaharui urusan agama. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana pendapat Ustaz mengenai video viral dari Ustaz yang dikenal sebagai Ustaz Sunnah yang membahas tentang Hamas adalah Syiah dan lain-lain?
kita sudah dengar nasihat dari Ustadz yang senior, Ustadz Yazid dan Ustadz Abdul Hakim. Cukup saya ikut mereka. Apa kata mereka? Orang yang membicarakan Hamas saat ini orang yang bodoh, orang yang nggak punya perasaan, nggak punya hati. Kenapa? Kaum muslimin sedang dibantai masih bicara Hamas. Ya Allah. Dan saya sudah punya pernyataan di IG saya, lihat pernyataan Ustadz Yazid dan Ustadz Abdul Hakim dengan pernyataan saya lebih dulu. Jadi maksudnya saya bukan sekadar ikut mereka, tetapi saya sudah tahu apa yang harus kita perbuat, apa sikap kita. Palestina Hamas, lihat di IG saya atau Facebook saya. Palestina Hamas, orang ribut, Hamas apa, orang ribut. Kaum muslimin sedang dibantai, butuh uluran tangan kita, butuh bantuan kita. Kita malah sibuk apa? Debat. Gak punya hati itu namanya. Bahkan dikatakan apa? Bodoh dia. Ya, walaupun Ustadz tidak maksum. Dan saya tidak sepakat, maaf, dengan seorang ustadz yang cara menyampaikannya. Tahu ya? Dalam hal ini saya nggak sepakat. Sekalipun sering menjadi rujukan orang-orang yang ngaji sunnah, dalam hal ini saya nggak sepakat. Saya nggak sejalan dengan dia. Wah, ini buatan, ini begini. Udah terjun belum? Kita tidak bisa menolak dari kalangan mereka ada kesalahan. Kita tidak bisa menolak. Mereka kelompok yang nggak maksum, betul atau tidak? Tapi sekarang sedang berbicara ini orang Islam lagi perang sama orang kafir. Siapa yang kita bela? Di mana barisan kita? Orang Islam. Nggak mungkin kita berada. Saya di tengah aja deh. Saya di Zionis saja. Naudzubillah min dzalik. Berarti kita harus berada di garis siapa? Kaum muslimin. Itu jelas sikap kita. Udah, jangan ribut, jangan berisik, jangan sibuk debat dalam masalah ini. Sekarang kita kerahkan tenaga kita untuk doa sama Allah, bermunajat, minta pertolongan kepada Allah agar diluluhlantahkan itu kaum Zionis yang zalim. Dihancurkan sehancurnya, dilaknat selaknat-laknatnya, dan dibantu kaum muslimin, diberikan jalan keluar. Dan kita harus juga berkorban harta. Ingat, Bapak Ibu, semua harta kita akan dimintai pertanggungjawaban. Adakah yang kita salurkan untuk mereka? Sedangkan mereka sedang teriak kelaparan, sedang teriak karena luka-luka mereka yang harus diobati. Mayatnya harus dikafani, butuh modal atau tidak? Butuh modal, harus dikubur. Masa kita nggak punya peduli? Makanya sibuk bicara Hamas, kebodohan. Saya satu jalan, ya, saya satu jalan. Ada beberapa perkara yang kita berbeda dengan asatid. Masalah-masalah biasa, tapi tidak dalam masalah akidah, masalah sikap seperti ini kita ikut orang tua. Kita ikut orang yang sepuh. Kita ikut orang yang senior. Mereka sudah lebih matang ilmunya daripada kita. Terkadang muda, ya, dai-dai muda punya semangat salah dalam bersikap. Maka ini harus kita waspadai, ya. Maksudnya berhati-hati, jangan sampai kemudian kita taklid fanatik buta. Oh enggak, pokoknya ini Ustadz Sunnah juga saya ikut dia. Enggak, ya, jangan. Jelas sikap saya, jelas ya. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu, mungkin beberapa pertanyaan yang sebelumnya kita bacakan. Mohon pencerahannya tentang haramnya musik. Ya, jelas, udah cerah. Ya, musik itu sudah jelas haramnya, yang sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada ustadz yang mengatakan memelihara kucing tidak dianjurkan karena najis air kencingnya. Memang nggak ada anjuran memelihara kucing, nggak ada, ya, nggak ada. Najis nggak air kencingnya? Najis. Tapi boleh nggak melihara? Boleh. Yang hobi, yang suka silakan saja. Tapi nggak ada keutamaannya, nggak ada. Dapat pahala ya kalau kita kasih makan. Tapi nggak ada keutamaan memelihara kucing, nggak ada. Ada pertanyaan, sedekah memadamkan api neraka. Apabila kita punya sebuah cincin kemudian berharap pahala, apakah dijual atau nanti buat warisan? Nah, buat warisan sih buat anaknya. Berarti kalau ingin pahala ya dijual kemudian disedekahkan.
Bagaimana cara memilih ustadz yang benar, yang sunnah, dengan ustadz yang yang buruk? Ya, sebetulnya Bapak Ibu sekalian, hal ini sudah disabdakan Nabi SAW. Bahwasanya ada orang-orang yang menyeru menuju Allah, ada orang-orang yang menyeru seolah-olah menuju Allah, tetapi menjauhkan dia dari jalan Allah. Maka perkara pertama yang dilihat dari seorang dai adalah akidahnya. Bagaimana akidahnya? Kemudian yang kedua apa? Manhajnya. Manhajnya seperti apa? Ya maaf, ketika saya menyampaikan ini bukan berarti orang di luar golongan, di luar paham kita kafir, bukan. Nggak sembarangan kita. Oh berarti kafir, nggak. Tapi apakah layak, apakah pantas diambil ilmunya atau tidak? Sama seperti mereka. Ketika mereka punya pemahaman saya nggak pantas diambil ilmunya, ya saya terima aja. Menurut mereka nggak pantas, ya udah nggak apa-apa, saya nggak baperan. Tapi tugas saya dakwah terus. Nah, ketika kami menyampaikan juga, oh ini yang pantas diambil ilmunya adalah orang yang akidahnya kokoh, orang yang manhajnya benar, pemahamannya benar, orang yang menjaga, memelihara sholatnya, begitu. Itu diantara karakteristik seorang dai yang pantas diambil ilmunya. Adapun kesalahan, semua dai pasti punya salah. Termasuk dai-dai yang teguh di atas akidah dan manhaj yang benar pasti punya ketergelinciran, siapapun dai-nya, karena dia bukan seorang nabi yang maksum. Ustaz, alhamdulillah saya sudah melaksanakan ibadah haji. Berdosakah kalau saya menolak dipanggil ibu haji? Enggak, bagus itu. Ya, jangan pengen dipanggil Pak Haji, Bu Haji, enggak, jangan. Afwan Ustaz, mau nanya, kalau misal nge-share foto kita sedang mau kajian, tapi niat kita bukan untuk riya, tapi untuk mempersemangat yang lain, dan biar nggak sepi grup Ustaz, apa itu termasuk ujub atau gimana Ustaz? Tergantung niatnya apa? Benar nggak? Misalnya di grup khusus para akhwat, ayo berangkat, OTW nih. Dengan begitu dia tahu, oh berangkat, ayo dong bareng. Berarti kan apa niatnya apa? Ngajak. Tapi memang beda-beda tipis itu. Hati-hati. Kadang saya niatnya ngajak padahal ingin dipuji, disanjung. Jadi harus hati-hati, benar-benar dikoreksi selalu urusan hati kita. Karena tadi amalan hati jauh lebih agung dibandingkan amalan badan, amalan fisik. Dulu ayah saya hobi berburu, lutung, kelinci, kuda, belalang, ular, dan sering masak daging hasil buruan. Apakah hukum dari daging-daging tersebut? Kelinci halal, kuda halal, belalang halal, ular, ular, PR, ya. PR halal atau tidak? Lutung, apa lutung itu? Oh monyet, kera. Enggak boleh. Karena bertaring, ya. Bertaring juga. Allahu a'lam bishawab. Baik, tumben masih agak panjang waktunya ini. Ada yang tanyakan secara langsung? Jam berapa Pak? HP saya mati. Oh iya. Ibu-ibu ada yang ingin bertanya langsung, Bapak-bapak? Silakan. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan Pak Ustadz ini mengenai terutama kondisi politik di Palestina ini sangat menyudutkan kita sebagai yang sebenarnya anti sunnah tentang Ustadz yang menjelaskan ketidakberpihakannya kepada Hamas, kan, menantang gitu. Sehingga sangat susah menjelaskan posisi kita karena memang orang yang mencari-cari kesalahan. Betul. Nah, saya memang masih awam dan tapi sering
apakah memang kita katanya ada memang terbagi dua kelompok lah istilahnya kita ini tentang yang baik masalah akidah dalam arti mungkin metode penyampaian ya tentang kondisi politik saat ini di Palestina dan masalah metode penyampaian di negara kita ini. Ya. Baik, Bapak Ibu perhatikan, masih berkaitan dengan Palestina, Hamas, ya, penjajahan dan lain sebagainya. Apakah karena di kita juga terbagi menjadi dua kelompok, ya misalnya yang satu pro Hamas, yang satu kontra dengan Hamas? Cukup bagi saya penjelasan begini. Orang-orang yang berbicara di saat-saat seperti ini, di saat-saat sulit seperti ini, membicarakan kesalahan Hamas dari kalangan dai yang sunnah, maka mereka tidak mewakili semuanya. Itu aja. Mereka tidak mewakili saya, tidak mewakili ustadz-ustadz yang lain. Bahkan tidak sedikit ustadz-ustadz lain pun yang padahal dia gurunya. Kemudian apa? Menasehati, menegur dia, jangan seperti ini sikap kamu. Adapun kesalahan, misalnya kesalahan tadi kita katakan apa? Kesalahan. Ya nggak ada apa kelompok yang maksum, nggak ada. Semua orang pasti bicara. Baik orang Palestina sendiri bicara, apa kurangnya Hamas pasti bicara. Tapi mereka juga menyanjung, misalnya mereka membela bagaimana perjuangan Hamas. Atau yang lainnya, misalnya Brigade Al-Qassam dan sebagainya. Adapun sebagian kesalahan yang seperti misalnya ada, ya saya nggak mengatakan Hamas Syiah, nggak sama sekali. Saya nggak tahu. Saya hanya mengatakan apa? Saya nggak tahu hakikatnya. Saya baru dengar katanya. Selama itu masih katanya, saya nggak mau bilang pro mana saya nggak tahu. Ya, tapi yang jelas ada yang sunnah, ada yang ikhwanul muslimin, ada yang begini jelas. Karena mereka kan kelompok ya bersatu untuk membela Palestina, khususnya tanah di Gaza, kemudian Masjid Al-Aqsa, kemudian menyerang atau mempertahankan diri melawan Zionis. Itu saja yang saya tahu. Ya. Adapun nanti ada sebagian orang yang dekat dengan Syiah Iran, kemudian Syiah Houthi Yaman, ada jelas, ada juga. Ya, jadi itu topik pembicaraan kita sampai situ saja. Ya, jadi mereka yang salah dalam penyampaian, metode penyampaiannya tidak mewakili kita, sama sekali tidak mewakili kita. Dan yang ingin saya ingatkan juga Bapak Ibu sekalian, jangan terpedaya dengan kaum Syiah. Kalau Syiah sudah berbicara, Syiah itu saudara kandungnya Yahudi. Seperti Houthi Yaman yang mengatakan saya bersama orang Gaza siap membela Palestina, itu Syiah yang ada di Yaman, yang membantai ahlu sunnah di Yaman. Jadi jangan terpesona dengan panglima ini, dengan prajurit ini. Kenapa? Nih Yaman sudah bersuara, mana Saudi? Ternyata mereka apa? Syiah. Kalau Syiah udah suudonin aja sudah. Kalau Syiah wajib di suudonin. Jelas? Begitu. Allahu a'lam bishawab. Baik, dari ibu-ibu. Iya. Iya, silakan. Kalau saya, apa yang harus saya lakukan kalau seandainya kebetulan lingkungan saya belum sunnah, terus kalau saya melihat ada hajatan, ada salamatan atau ada pengajian di rumah, terus saya harus bagaimana? Harus ngaji dengan siapa yang memimpin? Misalkan saya menikahkan, ada selamatan, itu saya harus kemana? Harus bingung karena yang mereka lakukan setiap keselamatan atau apapun itu tidak sunnah. Ya. Suka misalkan berbesar kasihan atau sholawatan atau apa yang tidak ada di sunnah. Mohon pencerahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah ya, barakallahu fiik. Pertanyaannya bagus, bermanfaat untuk dan mewakili banyak lingkungan ya. Kalau ibu misalnya terkadang di rumah ibu dapat
giliran menyelenggarakan pengajian, maka saat itulah ibu bisa mensyiarkan sunnah. Ya, walaupun mungkin asing di awal, tapi pelan-pelan. Ya, ibu di sini tidak mengatakan maaf ya saya mah nggak ikut bid'ah, gitu. Jangan ya, jangan. Jadi ibu adakan aja pengajian, undang ustadznya yang sunnah, kemudian ada makan-makan. Kalau udah makan-makan pasti seneng kok. Apalagi pulangnya dikasih apa? Berkat. Oh, udah seneng. Adapun kok nggak ada ini, nggak apa-apa, itu biar aja jadi apa? Jadi bahan omongan. Tapi kita nggak perlu. Pertama nggak perlu dulu jelaskan saya nggak ini, nggak. Bapak Ibu, saya mengadakan pengajian. Begini, kita ada ustadz ceramah, kemudian nanti ditutup dengan doa dari ustadznya, dari ustadznya, kemudian ditutup dengan makan-makan, pulang, sudah. Simpel nggak? Simpel sudah. Nanti orang oh gini, terus nanti lama-lama tidak asing dengan hal itu. Ya, nanti baru dijelaskan ya sebetulnya pengajian simpel gini aja Bapak Ibu. Udah begitu dulu. Nanti ada orang yang ingin memperdalam, baru kita lebih dalam lagi dalam menjelaskannya. Kita nggak perlu ya bukan jangan ya, tapi bertahap dalam menyampaikan. Bertahap dalam apa? Menyampaikan kepada orang yang masih awam. Ya, sampaikan saja dengan baik-baik. Nanti kalau sampaikan baik-baik, maka akan otomatis kemudian tahu yang bertabrakan dengan itu. Tapi tentunya terkadang orang nggak ngeh, oh ini baik, tapi nggak tahu ternyata ini nggak baik. Ya, kita jelaskan pelan-pelan. Ya Allah alam, seperti itu mungkin ibu ya. Karena saya pun demikian menjalankannya. Ketika saya undang pengajian atau mengadakan pengajian, sudah pelan-pelan begitu. Ya dia nanti merasa, oh ternyata mau ustadz ini mah ya udah begitu. Dan saya jelaskan, Bu, pengajiannya sudah begini, kita kaji kitab, kita kaji Quran, hadits, sudah tutup. Ya ada rezeki kita bisa bagi-bagi makanan, alhamdulillah. Bisa makan-makan bareng, misalnya khusus ibu-ibu, khusus bapak-bapak, silahkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin cukup Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan dan bisa kami jawab dari pertanyaan yang disampaikan, yang diajukan. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita semuanya. Allah jadikan kita ikhlas dalam hadir pengajian dan menyampaikan pengajian ini. Dan tidak lupa kita doakan saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina. Semoga Allah berikan jalan keluar secepat mungkin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan, meluluhlantahkan, mengguncangkan orang-orang yang zalim kepada kaum muslimin Palestina, yaitu dari kalangan Yahudi dan orang-orang Zionis yang zalim. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sehat Pak. Alhamdulillah.